Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Nur Istanto SPD, Guru SMPN 1 Ranca Bungur. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang luas permukaan tabung. Nah, kalian sudah mengenal ya macam-macam bangun-bangun yang berbentuk tabung ya. Ada tong, ada kemudian tempat sampah, ada rolen, ada pralon dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan mengenal ke jaring-jaring tabung. Bagaimana kita menentukan jaring-jaring sebuah tabung. Nah, sementara pertama kita buat di sini ya. Bisa kita coba, kita akan lakukan untuk membuat jaring-jaring tabung. Kita potong sebelah sini atasnya, bawahnya juga kita potong, kemudian yang selimutnya juga kita potong sehingga kita buat. Nah, sini ini tutupnya, tutup tabung, ini alas tabungnya, kemudian ini selimut tabungnya sudah mulai terbuka. Nah, kemudian berarti tabung ini kalau kita buka dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tutup tabung, kemudian alas tabung dan selimut tabung. Tutup tabung berbentuk lingkaran ya, alas tabung juga berbentuk lingkaran, sementara selimut tabung berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah keliling alas. Nah, kenapa keliling alas? Karena ini kalau kita buka ya, nih ini akan mengikuti keliling alas atau keliling tutup sama aja ya. Berarti ini adalah sepanjang, ini sama. Jadi keliling alas tabung ini sama dengan panjang dari selimut tabung, sementara tingginya atau lebarnya adalah tinggi dari tabung itu sendiri ya. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan tabung. Bagaimana kita akan menghitung luas permukaan tabung ya. Kita lihat bahwa seperti sudah kita ketahui sebelumnya bahwa tabung terdiri dari 3 bagian, tutup tabung, selimut tabung, dan alas tabung. Tutup tabung dan alas tabung ini berbentuk lingkaran sehingga luasnya adalah pi r pangkat 2. Masih ingat ketika kalian pelajaran di kelas 8 ya, bahwa luas dari lingkarannya adalah pi r pangkat 2. Sementara luas dari selimut tabungnya di sini adalah panjang kali lebar, panjangnya adalah 2 pi r, sementara lebarnya di sini adalah tinggi tabung itu sendiri, sehingga luas selimutnya adalah 2 pi r kalikan T. Paham ya? Nah, ini hal pokok yang perlu kalian ketahui. Nanti tergantung di soalnya. Bisa jadi di dalam soal itu luas permukaan tabung tanpa tutup, luas selimut tabung. Bisa jadi jangan ditanyakan cuma selimut tabung, atau bisa jadi permukaan tabung tanpa tutup. Nah, sehingga luas. Nah, kita perlu masih ingat lagi bahwa pi, nilai pi itu adalah bisa 3 pendekatan ini ya. Pendekatan untuk nilai pi ini adalah 3,14, bisa jadi 22/7, tergantung nanti kebutuhannya. Jika jari-jari maupun tinggi ini ada yang salah satunya merupakan kelipatan 7, maka untuk mempermudah kita gunakan pi-nya 22/7. Sementara kalau tidak berarti kita gunakan 3,14 ya. Ini sekali lagi ini untuk pendekatan. Sehingga luas permukaan tabung adalah selimut tabung ditambah alas tabung ditambah tutup tabung, di mana selimut tabung adalah 2 pi r kali T, sementara alas tabung pi r pangkat 2, tutup tabung pi r pangkat 2 ya. Sehingga karena ini pi r pangkat 2 maka bisa kita tulis menjadi 2 pi r pangkat 2. Nah, 2 pi r pangkat 2 itu adalah pi r pangkat 2, 1 pi r pangkat 2 ditambah 1 pi r pangkat 2 sehingga menjadi 2 pi r pangkat 2. Sehingga bisa kita sederhanakan karena ini sama-sama 2 pi r, ini juga ada 2 pi r, sementara ini ada T, ini R, sehingga luas permukaan tabung bisa kita tulis menjadi 2 pi r kalikan T plus R. Boleh. Mau digunakan salah satu juga boleh, mau gunakan ini juga boleh. Nanti tergantung soalnya bagaimana, lebih mudah menggunakan yang mana ya. Nah, untuk lebih memperjelas ya pemahaman kalian tentang luas permukaan tabung, mari kita
kerjakan latihan soal berikut. Ya, contoh soal. Ya. Luas selimut tabung, kita misalkan luas selimut tabung adalah 96 pi cm persegi. Jika perbandingan tinggi dan jari-jari tabung adalah 3:1, maka panjang jari-jari tabung tersebut adalah, nah, masih ingat bahwa ini kita lihat dulu bahwa perbandingan antara tinggi dengan jari-jari adalah 3:1, maka kita tulis T sama dengan 3R. Ya, berarti T-nya itu adalah 3R atau R-nya, berarti kalau misalnya yang R-nya berarti sepertiga T. Ya. Nah, sehingga luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT. Karena yang ditanyakan sini cuman selimut tabung. Nah, ya, selimut tabung berarti kita tidak menggunakan luas alas dan tutup dari tabung itu sendiri. Sehingga kita lihat bahwa 96 pi cm persegi sama dengan 2 kali pi kali R kali 3R. Kenapa kali 3R? Karena T di sini adalah 3R. Sehingga kita yang ditanyakan adalah jari-jari, maka kita tinggal mencari jari-jarinya. Nah, sehingga 96 pi cm persegi sama dengan 2 pi kalikan 3R pangkat 2. Ini jadi R pangkat 2. Sehingga 3R pangkat 2 sama dengan 96 pi cm persegi dibagi 2 pi. Selanjutnya R pangkat 2 sama dengan 96 pi cm persegi. Kenapa ini jadi 6? Karena ini 3 pindah ke sini jadi bagi. Sehingga tinggal 3 kali 2 jadi 6. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu pi-nya sama. Kemudian 96 juga bisa kita bagi 6 jadi 16. Sehingga R pangkat 2 sama dengan 16 cm persegi. Sehingga R-nya sama dengan 4 cm. Ini sudah kita ketemukan. Berapakah nilai dari R-nya? Nah, untuk lebih memperdalam lagi, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, maka Bapak akan kasih latihan soalnya. Ya, kalian kerjakan latihan soal berikut, akan Bapak kasih clue-nya. Ya, biar kalian nanti bisa. Bapak yakin kalian bisa. Yang pertama, sebuah tabung memiliki alas dengan diameter 14 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut tanpa tutup. Nah, karena ini tanpa tutup, maka hanya selimut tabung dan alasnya. Ya, itu yang perlu kalian, ini untuk clue-nya. Kemudian yang kedua, sebuah tabung memiliki luas permukaan 1884 cm persegi. Jika panjang jari-jari alasnya 10 cm, berapakah tinggi tabung tersebut? Nah, berarti kalian nanti masukkan ke dalam rumusnya, sehingga nanti kalian akan ketemu dari tinggi tabung yang dicari. Ya. Terakhir, luas permukaan bangun berikut. Nah, ini soal tantangan nih. Nah, karena yang ditanyakan luas permukaan, maka sisi luar, kemudian yang bagian yang ini nih, bagian lingkaran yang di sini, luas lingkaran, luas lingkaran tapi ada lubangnya. Kemudian di dalamnya ada lagi lubang nih. Nah, ini juga luas, sehingga ada 1, 2, kemudian sebelah sana 1 lagi, ya, 3, 4. Ada 4 bagian yang kalian hitung. Ya, bagian luar, bagian dalam, dan bagian samping berupa luas lingkaran tapi berlubang. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, selamat mengerjakan. Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya, pasti bisa. Oke, selamat mengerjakan.